Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Sabat bagi semua umat Tuhan dari berbagai usia dimanapun kita berada. Saya sangat percaya bahwa kita memasuki minggu pertama di bulan yang baru, September ceria. Artinya akan ada penuh berkat, penuh sukacita, penuh keceriaan sepanjang bulan ini. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada kebesaran Tuhan yang menjadikan kami ada sampai saat ini. Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan beri lagi kami kesempatan untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau di dalam setiap pengorbananmu di atas kayu salib melalui tubuh dan darahmu yang terpecah-pecah. Tuhan, diberkati ibadah perjamuan kudus kami mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kami sangat percaya kuasa Allah dinyatakan hari ini. Setiap kami yang sakit disembuhkan, setiap kami yang berbeban berat dipulihkan, setiap kami yang bersedih dihiburkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun tua yang besar, di mana Tuhan akan menyertai kita meskipun ada begitu banyak ujian cobaan yang terjadi untuk kita. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surga kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian, besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang, amin, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Katakan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surga kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Katakan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Katakan, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang akan datang. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi. Bersama-sama katakan, datang di atas
keselamatan datang, katakan Dia datang. Di atas awan tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion keselamatan datang, dari Bukit Sion keselamatan datang, dari Bukit Sion keselamatan datang. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau menyembah Dia dengan segenap hati, bahwa kita yakin Dia hadir di setiap tempat di mana kita berada, dan Dia beri kemenangan kepada kita di tengah situasi yang sukar di dalam dunia ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran kami, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku, amin. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi. Ku yakin, yes, Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan dengan imanmu, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami percaya kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir
di sini kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kami tahu kau ada di sini Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Yes Lord, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin, yes, kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia. Oh, kami yakin kau hadir di sini. Kami yakin kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan, kami yakin kau sedang jamah kami, kau sedang jamah kami. Haleluya. Oh, di mana ada penyembahan, di situ ada kuasa yang dinyatakan. Oh, haleluya. Oh, terpujilah namamu Tuhan, sebab tidak ada Allah seperti-Mu. Kami bersyukur, Tuhan. Kau hebat, kau dahsyat, kau ajaib. Kau sungguh heran, perbuatan-Mu dahsyat bagi kami. Oh, haleluya. Oh, hirarababale, hirarababarabo, hirarabarashele, hire. Haleluya. Nyanyian pujian kami naikkan, sebab Kau yang layak terima pengagungan. Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami, Yesus Kristus namanya. Sebab Kau dahsyat, sebab Kau ajaib, sebab Kau luar biasa. Oh, hirarababa, hirababa yashe, hirararara. Oh, hire, hira. Amin. Haleluya. Kami percaya ada kuasa yang sedang dimanifestasikan. Kami percaya ada mujizat yang sedang dinyatakan atas setiap kami yang percaya, atas setiap kami yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Holy Spirit. Kami merasakan kehadiran-Mu. Ada kuasa yang dimanifestasikan. Kami rasa betul hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kemenangan sudah jadi bagian kami. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami meminta pemurnian hati daripada Engkau, sebab kami hendak menerima kebenaran firman Allah. Berikan kepada kami tanah hati yang paling baik, tanah hati yang tersubur, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan itu ditabur bagaikan benih dan tertanam kuat dalam hidup kami, sehingga hidup kekristenan kami adalah hidup yang bertumbuh kepada Kristus, menghasilkan banyak buah dan rasanya manis untuk Engkau nikmati dan orang-orang sekeliling kami nikmati. Tuhan, dari awal hingga selesainya pemberitaan firman Tuhan ini, Engkau urapi kami semua. Setiap jaringan yang kami pakai, baik kelistrikan maupun jaringan internet, Tuhan urapi, sehingga itu dipakai oleh Allah untuk menjadi alat kemuliaan Engkau bagi kehidupan kami umat Tuhan di pintu anugerah. Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan ini, biarlah itu semakin membuat kami dewasa kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Engkau bekerja dan beracara dalam kehidupan kami semua. Besar kecil, tua muda yang mendengarkan siaran ini diberkati oleh Allah dan ditumbuh besarkan oleh kebenaran firman Allah. Kerohaniannya dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima dan kami menikmati sabda firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesehatan yang sempurna, memberkati kita dengan berbagai hal yang terbaik secara berlimpah-limpah, sehingga hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Saudaraku, hari ini kita ingin belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Saat Semua Tak Berjalan Sesuai Dengan Harapan. Saudara, tentu saja sebagai manusia, kita selalu merencanakan hal-hal yang baik, supaya ke depan kita juga bisa menikmati atau merasakan hal-hal yang baik pula. Saudara, di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka di masa mendatang. Bahkan orang-orang hebat seperti nabi-nabi yang diurapi oleh Tuhan, mereka mungkin bisa membaca apa yang akan dialami oleh sebuah bangsa atau suku bangsa di masa depan. Tetapi secara pribadi, mereka tidak bisa mengetahui apa yang akan mereka alami di kehidupan masa mendatang. Saudara, kita memang bisa berharap dan kita memang bisa berencana. Tetapi seringkali hidup yang kita lewati ini bergulir ke arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ketika hal yang terjadi tak sesuai dengan ekspektasi kita, beberapa dari kita akan mengalami yang namanya sakit, kekecewaan, hingga banyak sibuk mengutuki dirinya sendiri. Nah, supaya kita lebih siap untuk merespon ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan. Hari ini firman Tuhan akan memberikan beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai sumber kekuatan kita. Tidak ada kegagalan yang bertahan selamanya, saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, kita harus tetap kuat dan tetap harus berjuang, seraya berkata, badai ini pasti berlalu. Saudara, saya ingin membagikan hal yang bisa menguatkan kita saat kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan harapan atau impian atau rencana kita. Yang pertama, mari buka Alkitab kita, saudara. Dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab
rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, hal pertama yang bisa kita jadikan sumber kekuatan kita saat kita menghadapi kenyataan yang tak berjalan sesuai dengan kenyataan atau harapan kita, bahwa yang pertama melalui Yesaya pasal 55 ayat 8-9 ini, kita bertuhan kepada Allah yang kaya akan rencana. Amin, saudara. Nah, saudara sebagai manusia yang memiliki akal budi, manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna dibandingkan ciptaan yang lain, tentu kita memiliki banyak rencana, kita memiliki banyak harapan tentang masa depan kita. Dan pastinya semua rencana dan semua harapan itu adalah hal-hal yang baik adanya yang kita rancangkan untuk hari depan kita. Sehingga ketika semua berjalan sedikit meleset atau bahkan justru menyimpang jauh, kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kegagalan. Kita menganggap bahwa kita sedang mengalami yang namanya kesialan. Saat semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana, bubarlah semua apa yang aku kehendaki untuk terjadi di masa mendatang. Kita seringkali melupakan sebuah fakta, bahwa selain kita manusia berhak berencana untuk berharap, Allah yang menjadikan kita pun, saudara, memiliki rencana atas hidup setiap umat-umatnya. Bagi kita manusia, rasa sakit, rasa kekecewaan adalah hal-hal yang harus dihindari. Rasa sakit dan kecewa adalah satu penghalang untuk menggapai harapan di masa depan. Tetapi bagi Tuhan, rasa sakit dan kecewa yang kita alami, yang Anda alami, justru akan membuat hidup kita hidup yang jauh lebih istimewa. Amin, saudara. Saudara, coba bayangkan apa istimewanya jika kita hidup lurus-lurus saja. Semua baik-baik saja dalam kehidupan kita. Semuanya berjalan dalam dataran yang rata. Saudara, kalau kita hidupnya cuma flat, datar begitu, dari lahir sampai kita berpulang, gak ada masalah yang kita alami, gak ada problematika hidup yang kita temui dalam kehidupan kita. Saudara, sama sekali kehidupan yang seperti itu tidak ada istimewanya. Betul, saudara? Justru dari rasa sakit, dari rasa kecewa yang kita alami, kita akan mengerti betapa indahnya sebuah keberhasilan dalam sebuah perjuangan. Kita akan bisa lebih menghargai semua apa yang telah kita peroleh melalui jerih lelah kita. Kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang membuat semua rencana kita berantakan sebelumnya. Dan hal itu akan membuat kita menjadi manusia yang berkembang kepada arah yang lebih baik. Itulah sebabnya, saudara, Allah kita selalu memiliki alasan atas setiap kejadian yang terjadi dalam setiap kehidupan umatnya. Ia ingin supaya saudara dan saya semakin hari kita semakin dimurnikan dalam proses kehidupan dunia ini. Yang kemudian apa, saudara? Yang kemudian kita berhasil melewatinya dan kita mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Allah di surga. Jangan pernah lupa, saat semuanya berjalan tidak sesuai dengan harapan, kita punya Tuhan, Allah yang sangat kaya akan setiap rencana-rencananya bagi setiap umatnya. Dan firman Tuhan berkata, rencananya adalah sangat indah, sangat baik bagi umatnya. Yang kedua, hal yang bisa kita jadikan sebagai satu kekuatan ketika kita melihat satu fakta di mana semuanya tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Saudara, fakta yang berikutnya adalah bahwa ketika kita mengeluh, keluhan kita tidak akan mengubah apapun dalam hidup kita. Mengeluh tidak akan mengubah apapun dalam kehidupan kita. Tulisan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima menjadikan kita mengerti bahwa setiap keluhan itu tidak akan mengubah situasi yang kita alami. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sebagian dari saudara tentu sangat hafal dengan ayat ini.
bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi, saudara. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kita tidak perlu membuang banyak waktu. Dengan apa? Dengan berkeluh kesah. Apa yang kita alami meleset dari apa yang kita harapkan. Tidak perlu buang-buang energi, buang-buang waktu dengan kita berkeluh kesah. Sebab keluh kesah ini pastinya tidak akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Betul kan, saudara? Melainkan kita justru akan kehilangan kesempatan untuk kita menikmati hidup. Kita akan kehilangan kesempatan untuk menggapai sesuatu yang lebih indah di masa mendatang. Kalau hari ini Anda kehilangan mimpi oleh karena keadaan tak berjalan sesuai dengan harapan saudara, impian saudara, bukan berarti Anda juga kehilangan hidup saudara. Amin. Bangun dan carilah mimpi yang baru. Jangan biarkan setiap penyesalan di masa lalu kita menghentikan langkah kita ke depan. Saudara, jangan izinkan kegelapan yang ada dalam masa lalu kehidupan kita menghilangkan terang yang besar yang ada di hadapan kita yang sedang menanti kehidupan kita. Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita, bagi kamu. Saudara, tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Tidak ada waktu untuk kita mengeluh. Bangkit, berjuang, raih mimpi yang baru. Bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Tuhan atur segala kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Saudara, kita pernah bersama-sama belajar tentang satu orang yang bernama Rut. Rut adalah satu pribadi yang hidupnya berjalan tidak sesuai dengan rencananya. Saya pikir tidak ada dalam satu dunia ini pun, satu orang pun dalam dunia ini yang merencanakan hidupnya untuk gagal. Betul, saudara? Tidak ada satu orang pun dalam dunia ini yang merencanakan hidupnya untuk mengalami yang namanya sakit dan kekecewaan. Tidak ada. Termasuk Rut. Tetapi fakta yang terjadi dalam kehidupan Rut menjadi satu contoh, gambaran bagi kita hari-hari ini. Rut, sekali lagi, adalah satu pribadi yang hidupnya berjalan tidak sesuai dengan rencana dan maunya. Saudara, Rut akrab dengan masa-masa yang sulit. Masa yang sulit itu, seperti yang kita sudah pernah pelajari, dialami oleh Rut dimulai sejak apa, saudara? Sejak kematian suaminya. Sejak itu, Rut selalu mengalami kemalangan demi kemalangan, termasuk kemalangan secara ekonomi. Setelah itu dia harus mendengar ibu mertuanya untuk memutuskan meninggalkan Moab dan ikut ibu mertuanya pulang ke kampung halaman ibu mertuanya. Saudara, Rut hidup tanpa suami dan harus meninggalkan tanah kelahirannya yaitu Moab dengan seorang wanita yang sudah tua, sudah renta pada waktu itu. Bayangkan, saudara, betapa berat beban yang dipikul oleh Rut, seorang perempuan Moab itu pada waktu itu. Rut menghadapi keadaan yang sangat menakutkan mungkin pada waktu itu. Di negeri asing tanpa ada suami, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menangis, meratap. Namun, saudara, ini yang menarik. Rut tidak mengeluhkan keadaan yang menimpa dia. Rut tidak punya waktu untuk berkeluh kesah, meratapi nasibnya yang tidak baik. Dan kita tahu pada akhirnya Tuhan hadir dan memberkati Rut. Dia bahkan bertemu dengan Boaz dan mereka hidup sangat berbahagia. Saat dalam keadaan sulit, Rut tidak meratapi hidupnya dengan cara berkeluh kesah atau apapun itu. Tapi yang dilakukan Rut justru ia menghadapi dan melewati masa-masa sulit itu dengan setia. Dan dia mendapati hal yang tak terduga di depan dia. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa Allah tidak pernah mengizinkan datangnya pencobaan itu melebihi kemampuan kita yang menanggungnya. Sekalipun depresi itu bukanlah dosa, saudara. Tapi kita juga harus bertanggung jawab
untuk memberi respon yang baik terhadap situasi yang sulit yang dihadapi, yang kita hadapi. Termasuk kita harus berusaha mencari pertolongan yang kita perlukan. Supaya apa? Supaya kita bisa bangkit meraih mimpi yang baru lagi. Ingat saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, bahwa keadaan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita tidak dapat kita jadikan sebagai alasan untuk kita mengeluh. Tapi setiap apapun yang kita hadapi harus kita jadikan sebagai satu tonggak kebangkitan. Kita harus tetap bergerak menggapai impian yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kita tahu rancangan Tuhan indah dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin, saudara. Yang berikutnya, saudara, kita bisa belajar bahwa keadaan yang tidak sesuai dengan harapan tidak menjadikan kita sebagai orang yang paling merana di dunia. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat yang kelima, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, bagian ini adalah bagian yang indah yang hari ini kita peroleh ketika semuanya berjalan tidak sesuai dengan harapan kita. Ingat baik-baik, kita bukanlah orang paling malang sedunia, saudara. Semalang-malangnya kita masih ada orang yang jauh lebih malang daripada dengan kita. Sesakit-sakitnya yang kita derita, masih ada orang yang jauh lebih sakit yang mereka derita dibandingkan kita. Tapi firman Tuhan berkata pada kita hari ini, iya, Tuhan kita membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Bahkan Tuhan kita memberikan kekekalan dalam hati kita. Tetapi manusia, firman Tuhan tambahkan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai kepada akhirnya. Tidak ada orang pun tahu apa yang dikerjakan oleh Allah dari awal sampai akhir kepada setiap kehidupan umat manusia. Saudara, bagian ini mengingatkan saya kepada satu frase yang terkenal, di atas langit masih ada langit. Betul kan saudara? Saudara pernah dengar itu? Di atas langit masih ada langit. Hal ini juga mengingatkan sebuah fakta, bahwa tetap selalu ada orang lain yang jauh lebih menderita dibandingkan kita pada saat ini. Di atas langit masih ada langit. Artinya, kalau kita mau balik, saya menderita, tapi ada orang yang jauh lebih menderita dibandingkan saya pada hari ini. Itu alasan kita mengucap syukur. Itu sebabnya lihat sekeliling kita. Lihat sekeliling Anda. Dan Anda pasti akan menemukan orang-orang yang memiliki situasi yang jauh lebih buruk daripada situasi yang Anda hadapi. Jadi kalau hari ini
kita masih memiliki rumah sebagai tempat tujuan untuk kita pulang. Kita masih memiliki orang tua atau keluarga yang masih menanyakan kabar kita. Atau hal yang sederhana, kita masih bisa menikmati secangkir minuman hangat di pagi hari, apalagi di musim hujan seperti ini. Saudara, percayalah, kalau semua itu masih kita alami, percaya bahwa Anda dan saya jauh lebih beruntung daripada orang yang Anda tidak kenal sekalipun. Anda jauh lebih beruntung daripada apa yang Anda kira sebelumnya. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kalau hari ini engkau sakit, engkau menderita, engkau kecewa, ada waktunya, saudara. Ada waktunya untuk apa, Pak? Untuk engkau sembuh, untuk engkau berbahagia. Amin, saudara. Untuk engkau berkemenangan. Orang dunia aja kenal istilah roda pasti berputar. Ya, hidup saudara pasti harus bergerak terus. Nggak mungkin saudara menderita, merana, teraniaya terus. Tidak mungkin, saudara. Jadi jangan pernah menganggap bahwa hidupmu adalah hidup yang paling menderita di tengah-tengah dunia ini. Tidak, saudara. Tidak. Coba sesekali saudara itu main ke panti asuhan. Saudara ikut pelayanan penjara. Saudara akan melihat bahwa ada banyak orang yang hidupnya jauh lebih sulit dibandingkan hidupmu dan hidup saya hari ini. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur, yang membuat kita harus semakin kuat ketika menghadapi sebuah kenyataan yang berbeda dari apa yang kita harapkan. Masih banyak orang-orang yang tidak beruntung. Masih banyak orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit dibandingkan kondisi saudara hari ini. Bangkit, raih mimpi yang baru bersama dengan Tuhan. Dan terakhir, saudara, setiap apa yang kita alami yang jauh berbeda dengan apa yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan, yang kita impikan, sesungguhnya, saudara, kita sedang berjalan menuju kepada akhir yang berbahagia. Proses yang membuat kita seolah-olah apa yang kita rencanakan itu tidak berhasil. Itu adalah cara Tuhan mengajar kita. Cara Tuhan memberikan kepada kita jaminan akhir untuk kita memiliki hidup yang berbahagia. Kitab Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Amin, saudara. Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Dan selanjutnya firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, pada akhirnya hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Menerima kebenaran ini akan mengurangi beban hidup kita, saudara. Karena terkadang yang menyakiti kita bukanlah kenyataan hidup, tetapi ekspektasi kita pribadi. Dari apa yang sudah Tuhan tetapkan itu, tidak kita mengerti, lalu kita mencoba mencari jalan sendiri. Tetapi jalan kita ternyata berbeda dari kenyataan yang sesungguhnya. Saudara, dalam hidup di dunia ini, kita akan senantiasa bergumul dengan ketidakpastian. Kita akan senantiasa bergumul dengan banyaknya impian-impian yang tidak terwujud, ataupun rencana-rencana yang tidak dapat tercapai dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti, kita memiliki Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan umatnya sendirian. Umat yang senantiasa meyakini bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidupnya. Amin, saudara. Kita memang masih berada di tengah-tengah cerita besar Allah dalam hidup kita. Tiada dari kita yang tahu sukacita dan ujian yang mungkin akan kita alami di masa mendatang.
Namun satu hal yang kita tahu pasti, bahwa Tuhan Yesus senantiasa berjalan bersama dengan kita untuk kita melewati semua hal yang sakit, yang kecewa itu akan kita lewati, dan kita akan masuk babak yang baru, yaitu jaminan kebahagiaan. Kita akan dapat dengan yakin percaya bahwa satu hari nanti, setelah bagian yang tidak enak ini, kita akan masuk satu episode tulisan dari Tuhan kita, cerita yang akan membungkus manis dalam pita yang sangat cantik, dalam setiap karya-karya yang mulia yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk kepada babak itu, saudara. Dan waktunya gak lama lagi. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan masuk babak yang seperti saya sebutkan tadi. Semua yang indah itu, kisah yang manis itu, dibungkus, lalu diberi ikatan pita yang cantik seperti kado yang indah. Kita nggak tahu kapan datangnya, tapi itu pasti tiba. Dan kita akan disukakan. Seperti apa, saudara? Seperti Allah bangga ketika proses yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Kita taat, kita setia, kita bisa menuntaskan proses yang Allah kerjakan. Allah juga merasakan kepuasan yang sama seperti yang kita alami. Saudara, mempercayai janji Tuhan memang bukanlah perkara yang mudah dalam kehidupan kita. Saya tahu itu. Keadaan tidak akan pernah berubah. Kita masih bisa bergulat dengan hal-hal yang menyakitkan hati kita. Bergulat dengan rasa kekecewaan kita. Seperti mahasiswa atau murid akan bergulat dengan nilai-nilai mereka di sekolah atau di kampus mereka yang tidak sesuai dengan harapan kita. Atau mungkin di antara kita masih bekerja di tempat yang tidak kita inginkan. Kita masih belum menemukan calon pasangan hidup kita. Atau keadaan keluarga kita masih belum sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan. Atau mungkin kesehatan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan tentu kalau itu ditulis semuanya, draftnya begitu panjang, masih banyak hal lagi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Namun hari ini kita belajar, kita bisa mempercayai bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah adalah penulis yang agung. Ia menuliskan detail-detail terkecil dalam kehidupan kita untuk akhir yang indah bagi kehidupan kita. Kita mungkin tidak memahami mengapa hal-hal yang buruk, hal-hal yang sakit, hal yang mengecewakan itu terjadi. Namun kita dapat percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan yang mulia terhadap sakit dan kekecewaan yang kita alami itu. Kita tetap percaya, saudara, bahwa Tuhan merendah hari depan kita, hari depan yang indah, gilang, gemilang oleh karena penyertaannya yang mulia. Kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi kalau hari ini engkau mengalami rasa sakit, rasa kecewa, jangan putus asa, jangan depresi, jangan putus pengharapan, tapi bangkit dan carilah, raihlah mimpi yang baru bersama dengan Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Tundukkan kepala. Saudaraku yang saya kasihi, kita juga akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Saya ingin setiap kepala rumah tangga, engkau melayani anggota keluargamu. Persiapkan setiap elemen perjamuan kudus berupa roti dan anggur. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia, realitanya kami menghadapi banyak kenyataan-kenyataan pahit. Banyak sekali rencana-rencana kami melenceng dari setiap apa yang kami harapkan. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa kami punya Tuhan yang jauh punya rencana yang indah dibandingkan dengan rencana-rencana kami. Kami mengetahui sebuah fakta bahwa penderitaan yang kami alami itu tidak menjadikan kami sebagai orang yang paling merana di tengah-tengah dunia ini. Kami juga belajar, Tuhan,
bahwa setiap apa yang kami alami hari ini, jika kami tekun, kami setia seperti yang dialami oleh Ruth, maka kami akan menikmati jaminan kebahagiaan di episode hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami perlu tuntunan Roh Kudus supaya kami menjadi orang yang bijak di tengah-tengah dunia ini, sehingga setiap apa yang kami rencanakan selaras dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Ampuni setiap keegoisan kami, Bapa. Seringkali kami memaksakan untuk rencana kami terjadi dalam kehidupan kami. Kami melupakan, kami melalaikan bahwa Engkaulah penulis agung kami yang mengetahui mana yang paling baik untuk kami alami dan untuk kami nikmati. Terima kasih untuk sabda firman Tuhan hari ini, dan kiranya kami semakin bergairah menghadapi hari-hari ke depan yang penuh dengan tantangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami juga akan menikmati roti lambang tubuh Kristus dan meminum anggur lambang darah Kristus yang tercurah di atas Kalvari untuk menjamin kebahagiaan kami di masa mendatang. Tuhan, suci kuduskan setiap kami yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Setiap kepala rumah tangga yang melayani keluarganya, Tuhan urapi dengan urapan Allah yang maha tinggi, sehingga kami semua dilayakkan ada dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus pada hari ini. Dan sebagai orang yang percaya, ya Bapa, kami menaklukkan diri kami di bawah kayu salib-Mu, dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan perkenanan yang ilahi terjadi dalam kehidupan kami. Kami angkat roti lambang tubuh Kristus dengan tangan kanan kami lebih tinggi daripada kepala kami, sebab roti yang kami angkat ini adalah lambang dari tubuh yang mulia yang menggantikan kefanaan tubuh jasmani kami. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Sebab anggur yang kita angkat ini adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus yang suci, yang mulia. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Oh, mari naikkan ucapan syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Oh Yesus. Sebab dialah yang menjamin masa depanmu indah gemilang di hadapan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Tuhan, kami berterima kasih. Perjamuan kudus-Mu mengandung kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit kami, untuk memulihkan setiap kekecewaan yang kami alami dalam proses kehidupan ini. Perjamuan kudus yang kami nikmati memberikan suatu perjanjian yang baru untuk kami akan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, pribadi yang jauh lebih tangguh, pribadi yang gak cengeng ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit di luar perkiraan kami. Tuhan, kami percaya bahwa melalui perjamuan kudus kami dibangkitkan untuk kami meraih mimpi yang baru bersama-sama dengan Engkau.
yaitu mimpi untuk kami menikmati hidup yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah Engkau layakkan untuk kami nikmati pada hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah. Kami akan meninggalkan ruang ibadah kami masing-masing. Tuhan, berkati kami dengan segala yang terbaik yang Engkau punya dalam kehidupan ini. Tuhan, juga Engkau berkati kami dengan segala kekuatan untuk kami bisa melewati hidup yang sulit di tengah-tengah dunia yang rumit ini. Terima kasih Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami. Kami mengarahkan hati kepada Engkau. Sebab kami yakin, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat yang teristimewa untuk kehidupan kami semua. Saudaraku, terimalah segala berkat. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan kebenaran firman Allah, engkau tekun, engkau setia mengerjakan setiap kebenaran firman Allah. Allah adalah penolongmu. Allah adalah pembelamu. Dia akan menolong engkau dan akan membela engkau untuk keluar dari krisis kehidupan yang sedang engkau alami. Berkat ini engkau terima, engkau bawa pulang bersama-sama dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan serta urapan daripada Roh Kudus menyertai kita sekaliannya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita dalam kesukaannya yang besar. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat berjuang umat Tuhan, pintu anugerah Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin.